Sobat petani yang saya cintai, di sini di sebelah saya berada di sebuah lembah di Sembalun, kaki Gunung Rinjani, dan di lembah ini mempunyai keistimewaan yaitu tanahnya yang datar dan hebatnya lagi pada ketinggian dan dapat dialiri air irigasi. Kemudian di sebelah kiri saya terdapat tanaman cabai yang tengah berbuah, dan di sebelah kanan saya berisi sepetak tanaman bawang putih yang tengah tumbuh subur, yang merupakan cerminan bahwa tempat ini sudah merupakan sebagai sisa-sisa dari masa kejayaan sebagai sentra bawang putih. Ya, untuk berikutnya saya lanjut pada sesi berikutnya. Ini dalam rangka membantu pemerintah untuk membantu ketersediaan daging sapi yang kebutuhannya sangat besar dan mayoritas impor dari luar negeri. Dan ini barangkali merupakan salah satu terobosan di padang penggembalaan yang sedemikian luas di padang sabana. Petani memanfaatkan untuk beternak secara ekstensif. Memang karena di tanah liar itu kita jumpai sekawanan, mudah-mudahan saja nggak menyerang kita. Ada sekitar 30 sampai 40 ekor, baik jantan, betina maupun anakannya, yang siap mencari lahan gembalaan. Ya. Ini ternyata di hadapan saya masih kita jumpai, entah di mana dia minum. Tadi kelihatannya di jalur yang timur kita jumpai sumber air. Disitulah barangkali sekawanan hewan ternak ini mendapatkan minumannya. Ya. Kembali kita saksikan di padang rumput atau padang sabana. Jauh di bawah sana terlihat sebuah gubuk. Disitulah barangkali tempat si penggembala mau beristirahat, termasuk di dalamnya adalah peristirahatan tempat ternaknya. Sedemikian luas padang sabana yang ada di Gunung Rinjani ini. Sejauh mata memandang, tidak hanya sekedar pemandangannya yang indah, tetapi juga potensi ekonomi yang sangat luas. Ya, rupanya potensi ekonomi ini sudah dimanfaatkan oleh penduduk untuk beternak sapi secara intensif. Sapi ini memang sebagai penghasil daging yang dibudidayakan secara intensif sudah cukup menjanjikan, cukup bagus. Hanya saja karena diternakkan dan dikembangbiakkan secara ekstensif, mereka mencari makan sendiri dan sebagainya, akhirnya pertumbuhannya kurang optimal. Namun dapat juga nanti akan dijual sebagai bakalan atau bibit. Nah, kemudian untuk jalur pendakian ini kita sampai di pos 1 Pementan. Ya. Di hadapan kita terbentang luas sabana Gunung Rinjani, ratusan hektar yang berupa padang sabana, padang rumput. Di sebelah punggungan timur itu banyak kita jumpai hewan ternak sapi Bali yang diusahakan oleh para petani lokal sebagai usaha sampingan barangkali, atau investasi yang memang dilepas begitu saja beranak pinak. Di situ hanya ditandai dengan gento untuk peranakan maupun pejantan yang mengikuti, maka akan dianggap sebagai miliknya. Ya, sahabat,
kebetulan sekali saya berada di depan mulut kawah Gunung Rinjani serta Segara Anakan. Pagi sepanjang malam ini terjadi badai sehingga kami terpaksa tidak dapat jangkau tinggal beberapa puluh meter, namun karena keadaan yang tidak memungkinkan kami terpaksa tidak sampai pada puncak. Dan pagi ini kita nikmati sedemikian indah pandangan panorama Gunung Rinjani, baik yang berupa Segara Anakan, kemudian savananya, dan di hadapan sana pegunungan deretan bukit-bukit yang mengitari kawasan Sembalun. Ya, ini kita saksikan lebih dekat lagi kawah Gunung Rinjani dan Segara Anakan. Yang hakikatnya Segara Anakan ini adalah merupakan sumber air yang sekaligus sebagai kawah. Memang setiap gunung memiliki kawah dengan karakter yang berbeda-beda. Seperti halnya Gunung Rinjani ini, kita lihat kawah dengan kubah lavanya, namun asap sedemikian kecil tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai kedahsyatan. Namun sebagaimana halnya gunung yang lain, gunung ini memiliki tinggi yang curam, sehingga sebenarnya merupakan gunung yang setidaknya di masa lalu mengalami erupsi yang sedemikian dahsyat sehingga membentuk gunung yang sedemikian menjulang. Namun kawahnya sendiri sebenarnya adalah sebuah danau gunung, ya, yang dapat kita nikmati keindahannya dan tidak sering digunakan oleh para pendaki untuk sekedar mendapatkan air hangat dan sumber air yang lainnya. Ya. Pak Rudi. Ya, sahabat petani milenial yang saya hormati, ini saya berada di Padang Sabana Sembalun, di bawah Gunung Rinjani yang kemarin saya naiki, dan kini saya bersama Bapak Rudi, salah seorang anggota kelompok peternak sapi lokal yang digembalakan di Padang Sabana, yang kali ini sedang bertugas untuk mengawasi sapi-sapinya. Ini jumlahnya ada sekitar ribuan, yang ternyata setiap kelompok itu mereka sudah mengelompok berdasarkan kepemilikannya. Kemudian hanya para warga yang memelihara di sini bergiliran sehari sekali, itu ada yang piket sampai sore. Sementara sapi-sapi di sini tidur di bawah pohon, kemudian dan tidak satupun terlihat sapi pejantan, karena pejantannya itu ukurannya besar dan mereka punya kecenderungan menjauhi manusia, tinggal agak di atas, sehingga kalau nanti ada sapi yang berahi, biasanya mereka mempunyai tanda untuk dapat berkomunikasi. Ya, Bapak Rudi yang saat ini kebetulan bertugas mengawasi berapa ekor sapi, Bapak? Setiap hari ya, kita tetap ngawasi sapi-sapi dengan cara bergiliran. Jumlahnya mungkin ya, ribuan dia. Ya, jumlahnya ribuan. Hanya para petugas yang bergiliran itu hanya mengawasi
apabila melintas ke daerah lain, Pak ya. Iya. Karena di sini memang setiap punggungan ini nanti dibatasi oleh sungai, dan sungai itu dipasang semacam gerbang pagar supaya sapi tidak bisa melintas, tapi manusia bisa memanjat, Pak ya. Iya. Manusia bisa. Nah, di sini beginilah salah satu gambaran bahwa Indonesia sebenarnya punya potensi untuk memenuhi kebutuhan daging sapinya yang dikelola hampir seperti di luar negeri. Hanya ini miliknya, kalau di luar negeri itu pada umumnya adalah milik orang per orang, perusahaan, sementara di Indonesia itu dimiliki oleh anggota kelompok. Ya, ini dapat saudara sekalian saksikan, ini hamparan padang rumput yang sedemikian luas, dilihat tampak indah seperti halnya di luar negeri, dengan sapi-sapi yang rata-rata adalah anak dan betina, karena yang jantan itu biasanya dipelihara di kandang, baik untuk rencana untuk sebagai sapi potong maupun yang sudah dilepaskan di sini itu hanya sebagai pejantan yang sewaktu-waktu siap mengawini bibit yang siap bunting ya. Demikian, nanti akan kita sambung pada tayangan berikutnya.